Identitas 4 korban tewas kecelakaan bus pariwisata di Tol Pemalang. Identitas 4 korban tewas dalam kecelakaan bus pariwisata di eksit Tol Gandulan Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut rombongan wisatawan dari Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 34 orang di dalamnya hendak berwisata ke Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Namun, kecelakaan terjadi saat bus hendak keluar gerbang tol karena mengalami masalah pada bagian rem. Nahas, bus akhirnya terguling di off-ramp Simpang Susun, SS, Pemalang Jalur B. Adapun bus berwarna hijau itu melaju dengan kecepatan sekitar 70 km. Angka kecepatan tersebut berada dalam batas normal di mana di tol kecepatan kendaraan antara 60 hingga 100 km per jam. Kasatlantas Polres Pemalang AKP Arif Wiranto mengatakan akibat kecelakaan bus pariwisata tersebut 4 orang meninggal dunia. Jenazah saat ini berada di 2 rumah sakit, yaitu RSU Siaga Medika dan RS Prima Pemalang. Korban yang meninggal dunia 3 perempuan dan 1 laki-laki. Di RSU Siaga Medika ada 3 orang, dan 1 orang berada di RS Prima Pemalang, kata Kasatlantas Polres Pemalang AKP Arif Wiranto, dikutip dari Tribun Jateng, Sabtu, 25 Oktober 2025. Sedangkan untuk sopir dan kernet bus semuanya selamat. Sopir masih berada di RSU Siaga Medika, masih perawatan medis di IGD rumah sakit setempat, imbuhnya. Berikut data nama-nama korban yang meninggal dunia. 1 Komsyiah, warga Kecamatan Gajah Mungkur, jenazah berada di RS Prima Medika Pemalang. 2 Sri Fitriati, warga Semarang, jenazah berada di RSU Siaga Medika. 3 Endah Ciptaningrum, warga Semarang, jenazah berada di RSU Siaga Medika. 4 Abdul Gofur, warga Semarang, jenazah berada di RSU Siaga Medika. Manajer Teknik dan Operasi Pemalang Batang Toll Road, PBTR, Yulian Fundra Kurnianto mengatakan diduga bus mengalami masalah pengereman saat melewati tikungan. Saat melewati tikungan kiri menanjak di jalur keluar tol Pemalang, kendaraan tiba-tiba mengalami gangguan pada sistem pengereman, kata Yulian Fundra. Akibatnya, sopir tidak mampu mengendalikan laju bus dan akhirnya menabrak guardrail dan akhirnya terguling di area row, right of way, dengan posisi menghadap ke selatan. Hasil penelusuran sementara, tak ada lubang serta kerusakan jalan yang mengakibatkan bus oleng. Secara teknis, kondisi jalan tidak bermasalah. Kecelakaan ini murni disebabkan faktor kendaraan, yaitu bus mengalami remblong, ujarnya.